always do it on my own, so I gotta get through it. Bukayo Saka, Man of the Match Republik Ceko versus Inggris. Timnas Inggris mengamankan 3 poin dari laga pamungkas grup D Euro 2020 yang digelar pada hari Rabu 23 Juni 2021 di Wembley Stadium. Melawan Republik Ceko, The Three Lions menang dengan skor tipis 1-0. Pertandingan kali ini tidak menghasilkan banyak peluang. Hanya ada 12 tembakan yang tercipta sampai hembusan peluit panjang berbunyi. Hanya ada 4 tembakan yang menemui sasaran. Inggris menang berkat gol tunggal yang diciptakan penyerang Manchester City Raheem Sterling pada menit ke-12. Ia sukses menyerangkan bola ke gawang Ceko dengan memanfaatkan assist dari Jack Grealish. Pada akhirnya berapapun skornya, kemenangan tetap berharga 3 poin. Inggris pun bisa menduduki puncak klasemen serta melaju ke babak 16 besar dengan status juara grup bersama Kroasia yang menduduki peringkat kedua. Sulit untuk menentukan siapa yang pantas mendapatkan gelar Man of the Match, berhubung penampilan para pemain cukup merata. UEFA sendiri menunjuk Bukayo Saka sebagai Man of the Match di laga ini. Performa pemain Arsenal tersebut tidak begitu menonjol, tapi kontribusinya sangat luar biasa buat Inggris. Menurut catatan WhoScored, ia menyelesaikan 5 dari 7 aksi menggiring bola yang dilakukan sampai digantikan Jadon Sancho di menit ke-84. Kendati berperan sebagai winger, Saka tidak lupa untuk selalu membantu lini pertahanan ketika bola berada di penguasaan lawan. Ia membukukan 1 kali tackling sukses, 1 sapuan dan juga 1 intercept. Performa yang menjanjikan di babak pertama dari Saka dan pergerakan lari individualnya menghasilkan gol kemenangan Inggris, kata pengamat teknis UEFA David Moyes. Arsenal konfirmasi pemecatan Steve Bold dari pelatih tim U23. Steve Bold memenangkan 3 gelar liga selama karir bermainnya yang luar biasa dengan The Gunners antara 1988 hingga 1999. Dan merupakan salah satu bek tengah terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris modern. Setelah menyelesaikan karirnya bersama Sunderland, Bold kembali ke Arsenal dalam kapasitas kepelatihan pada 2001. Dia menikmati masa sukses setelah memimpin tim U18, meraih kemenangan berturut-turut di FA Youth Cup, dan setelah lebih dari 1 dekade bekerja dengan akademi, Bold diangkat menjadi asisten Arsene Wenger untuk menggantikan Pat Rice yang pensiun. Namun pada 2019, Bold kembali mengelola tim U23 klub setelah bertukar pekerjaan dengan Freddie Ljungberg yang secara singkat menjadi bagian dari tim utama Mikel Arteta. Akan tetapi Bold resmi kehilangan pekerjaannya menyusul musim 2020 hingga 2021 yang mengecewakan. Arsenal U23 hanya finish di urutan 10 dari 13 tim setelah hanya memenangkan 6 dari 24 pertandingan mereka. Berbicara tentang kepergian Bold, manajer akademi Per Mertesacker mengatakan, Steve telah menjadi pelayan yang fantastis bagi kami di dalam dan di luar lapangan. Rekornya sebagai pemain berbicara untuk dirinya sendiri, dan dia telah menjadi inspirasi bagi generasi pemain muda yang datang melalui akademi. Ini adalah keputusan yang sangat sulit untuk dibuat. Kontribusi Steve untuk tim U23 dan klub secara keseluruhan sangat besar, dan dia akan selalu menjadi figur penting dalam sejarah kami. Direktur Teknik Edu menambahkan, kami sangat berterima kasih kepada Steve untuk semuanya. Dia telah membantu mengembangkan begitu banyak profesional hebat, dan pengalaman serta karakternya memiliki dampak besar. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusinya dan berharap yang terbaik bagi dia dan keluarganya di masa depan. Zlatan Ibrahimovic-nya Arsenal menarik minat dari tim-tim Eropa. Pemain depan Arsenal Nicolai Moller menjadi target beberapa tim Eropa yang tertarik untuk mengontrak pemain muda itu dengan status pinjaman selama 1 musim. Pemain kelahiran Helsingborg, Swedia 18 tahun yang lalu itu bergabung dengan Arsenal U23 pada tahun lalu dari Malmo U19 dengan mahar sebesar 8 miliar rupiah.
Moller tampil mengesankan sejak tiba dari klub Swedia di musim panas, dan dapat dipahami bahwa kepala Akademi Per Mertesacker akan mempertimbangkan untuk menyetujui langkah pinjaman yang dapat membuatnya melanjutkan perkembangannya di luar negeri. Seperti yang diungkapkan pada hari Senin, George Lewis dan tim Akinola juga siap untuk pindah dengan yang terakhir memainkan menit terbanyak bersama untuk Arsenal U23 di musim lalu. Moller telah bermain sebanyak 18 kali di Premier League 2 dengan mencetak 7 gol dan 3 assist untuk Arsenal U23. You know what to do. Subscribe.